Ya, kita buka Alkitab kita. Kitab Ibrani, surat Ibrani, pasal 10, mulai ayat 35 sampai dengan 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin, saudara? Baik, puji Tuhan. Itulah firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya. Oke. Saudara, baca koran, lihat TV, banyak kabar menggemparkan. Puji Tuhan. Saya sudah nyanyi lagu ini dari tahun 78, sejak saya bertobat. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Coba dikit, oke? Baca koran, lihat TV, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Amin. Coba, apa yang koran sampaikan, apa yang televisi sampaikan. Oke. Seluruh dunia heboh. Betul. Tapi di tengah-tengah kehebohan itu, saudara, firman Tuhan berkata pada malam ini, engkau orang benar, tetaplah setia dalam iman. Amin. Ada enggak orang benar di bumi? Mari kita lihat siapa orang benar itu. Yuk kita buka Roma pasal 3. Roma 3 ayat 23 dan seterusnya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan apa? Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Baca terus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Baca keras. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Siapa orang benar? Orang yang percaya pada Yesus. Betul? Dan telah menerima pembenaran dengan cuma-cuma karena kasih karunia di dalam penebusan oleh Kristus Yesus. Amin, saudara. Saya mau kasih tahu buat saudara. Saya nggak tahu saudara pernah tahu hal ini atau tidak, tapi saya tahu. Saudara suka acara Oprah Winfrey? Oke. Oprah Winfrey pada suatu hari membuat statement bahwa Yesus bukanlah satu-satunya jalan keselamatan. Dengar baik-baik. Dan itu menggoyahkan banyak orang.
Dia berkata bahwa selain Yesus ada jalan keselamatan. Sebagai orang yang menerima pembenaran di dalam Kristus, kita harus tolak itu. Amin, saudara. Oke, saudara mungkin suka acara Oprah Winfrey Show, tapi saya mau katakan tumpang tangan ketika acara itu muncul dan katakan, Tuhan, kami minta orang ini bertobat dalam nama Yesus. Betul. Oke, puji Tuhan. Nah, sekarang saudara perhatikan baik-baik. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Dan dibenarkan dengan cuma-cuma. Saya nggak tahu bagaimana saudara menerima pertobatan saudara. Tapi saya pribadi menerima pertobatan itu dengan hati yang hancur. Mengapa? Saya anak pendeta. Dari kecil dididik dalam iman dan ketaatan pada Tuhan Yesus. Tapi ketika ayah saya tidak sanggup menyekolahkan saya ke ITB dan pacar minta putus, pada tahun 1965 saya berontak sama Tuhan Yesus dan saya kabur ke Jakarta. Sudah tahu dong, masuk Jakarta seperti kata orang, sekejam-kejamnya ibu tiri, lebih kejam ibu kota. Ancor Mina, benar. Saudara bisa membayangkan anak pendeta itu sudah menjadi makanan iblis dan mulai melakukan segala macam dosa apapun. Saya datang ke Jakarta langsung di Senen. Saudara bisa tahu dan daerah Senen heboh aja. Tapi ketika saya bertobat, orang-orang bilang begini, apa? Anda bertobat? Bohong. Dia kan artis, dia bisa acting. Puji Tuhan. Tapi orang tidak tahu bagaimana Roh Kudus bekerja. Dan saudara tahu bahwa ketika saya dilayani di Temanggung, saya mau ngomong ini ulang kembali, saya bertobat 20 Juli 78 dalam KKR 3 hari di GPDI Temanggung. Dan yang berkhotbah waktu itu adalah pendeta Benny Santoso. Beliau yang bawa saya ke Temanggung karena Tuhan suruh cari adik dan bawa dia karena aku ingin dia diselamatkan. Dan di sanalah saudara, ketika kebaktian terakhir Pak Benny sudah selesai khotbah, lalu saya disuruh nyanyi lagu-lagu Kalvari. Saya bilang, saya udah nyanyi kok. Nyanyi lagi deh buat saya. Ya oke. Ketika saya nyanyikan nada D boleh. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Tiba-tiba ada sinar yang sangat tajam nyorot ke mata saya. Saya ketakutan, saya tutup mata. Tapi ketika saya tutup mata, ada dorongan untuk nangis. Dalam hati saya, pantang lelaki Ambon nangis depan umum. Nah, saya tekan saudaraku, karena saya tekan jadi saya nyanyinya lebih berat. Dari sinarnya yang menyala-nyala, terpancar kasih agung dan restu. Kemudian tiba di bagian refrain dorongannya makin kuat. Saya mengucap pantang laki Ambon nangis depan umum. Seluruh umat insan menengada ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Selesai bait pertama,
musik ambil interlude. Nah, itu posisi musik di kiri, saya di sini, hamba Tuhan di kanan, di belakang ini kosong. Tapi ada suara dari belakangnya. Ada suara dari belakang. Kamu menyanyikan kematian. Suara dari mana? Gak ada orang. Gak ada orang. Saya jadi keder sendiri. Tiba-tiba keringat dingin. Tapi apa artinya itu bagimu kalau engkau tetap mengeraskan hati? Malam ini kau buka hati. Kau biarkan aku masuk. Aku Yesus Tuhanmu akan mengubah hidupmu. Selesai itu kata-kata. Selesai juga interlude. Saya masuk bait kedua. Salibmu Kristus, tanda pengasih. Jebol dari jebol. Mengangkat hati. Hancur. Saya sempat terhisak-hisak beberapa saat. Gitu. Terus Pak Benny Santoso dia turun dari situ. Dia peluk saya. Ada apa, Dek? Saya nggak bisa cerita, nanti saja. Lalu dia ajak jemaat. Mari, besok pagi dia kembali ke Jakarta. Kita dukung dia dengan nyanyiannya. Berdiri semua. Jemaat aja berdiri. Ayo lambaikan sapu tantu, tisu apa saja. Nah, ada awal. Sampai bertemu. Itu kan lagu kematian. Jadi saya udah pikir, Pak, janjian besok saya pulang, pesawat saya meledak. Jadi itu mendorong saya malam ini juga harus bertobat. Kalaupun besok mati pasti masuk surga. Anak pendeta tahu firman kok. Betul. Bayangkan kelas 2 SMP saya sudah ngajar sekolah minggu. Kelas 2 SMA saya sudah pimpin paduan suara gereja. Hanya gara-gara itu saya kabur dari Tuhan. Tapi Tuhan sayang. Benar-benar Tuhan sayang. Saudaraku, kemudian malam itu selesai kebaktian. Saya dipanggil ke ruang keluarga dari pendeta Pontitus Yuwono. Oke. Dek, ada apa? Silakan duduk. Cerita. Saya cerita. Pak Benny bilang, itu suara Tuhan. Kamu percaya? Iya, Pak. Jadi apa keputusanmu? Bertobat, Pak. Hah? Yakin? Iya, Pak. Sekarang? Iya, Pak. Mau ngaku dosa? Mau, Pak. Enggak sembunyi-sembunyi? Enggak, Pak. Ayo berlutut, langsung berlutut, saudara. Temanggung dingin, tau. Aduh, tapi malam itu enggak bisa ditahan. Nah, ketika pendeta Benny doa dan dia serahkan, Tuhan dengarkan sekarang pengakuannya. Slide muncul, slide. Sat, dosa. Ngaku dengan hati hancur, hilang. Slide kedua muncul. Nah, selama slide itu muncul, nggak bisa berhenti, saudara. Lalu Pak Benny tepuk saya, karena jam 11 malam. Dek, cukup sudah, Tuhan juga mengerti. Ini sudah jam 11, kita semua udah lapar. Saya bilang, Om jangan potong, masih banyak. Hah? Jadi, biarkan saya ngaku sampai habis. Lalu dia berdoa lagi, Tuhan ampuni hamba sudah potong pengakuannya. Sekarang mohon dengarkan lagi lanjutannya. Jadi slide-nya nongol lagi, saudara. Sampai slide-nya berhenti, tidak nongol lagi, baru saya tahu bahwa sudah selesai. Jadi, itu betul-betul satu hal yang luar biasa. Kemudian, saudara, ketika saya bilang, Tuhan Yesus, itulah pengakuanku. Sesuai dengan janjimu, Tuhan, aku mohon ampuni aku. Dan biarlah semua dosaku engkau buang sejauh timur dari barat. Pendeta dia bilang, gini, dia nggak tahu, saya dengar. Ngerti juga firman dia. Puji Tuhan. Lalu pendeta tumpang tangan, 3 pendeta tumpang tangan, saudaraku. Bisa membayangkan satu aja. Heboh apalagi 3. Nah, seperti ada beban yang lepas. Beban begitu berat lepas. Sukacita di hati ini penuh melimpah. Ketika dia memberkati saya selesai, dia bilang, Tuhan Yesus sudah memberkatimu, sekarang kamu bersyukur. Langsung saya berdiri dari berlutut, saya berteriak, puji Tuhan. Dia peluk saya, dia bilang, seumur saya melayani orang bertobat, belum pernah lihat orang mengaku dosa ente-entean. Tahu ente-entean, habis-habisan. Dan malam itu, saudaraku, saya langsung ke kamar. Saudara tahu saya punya penderitaan waktu itu. Saya susah tidur. Malam, siang, pagi, sebenarnya. Jadi saya butuh Valium 5. Saya bawa 1 botol.
Karena saya artis terkenal bisa beli bebas. Dan kemudian saya ambil tuh botol obat tidur masih penuh, masih separuh. Ibu pendeta bilang, apa tuh bro? Obat tidur tante. Haleluya, mau dibawa kemana? Mau dibuang di kloset. Tante ikut menjadi saksi, silakan. Saya kocorkan di kloset. Saya kasih botolnya buat si tante. Saya bilang, ini tante untuk kenang-kenangan. Dan malam itu saudara, Tuhan membaharui saya luar biasa. Benar-benar. Nah, ketika saya berlutut berdoa, pertama kali seumur hidup saya berlutut dan berdoa. Saya bilang, Tuhan Yesus, tidak ada kata yang bisa melebihi terima kasih. Tapi Tuhan tahu hatiku. Aku sangat berterima kasih Tuhan. Engkau sudah selamatkan aku dari kehancuran. Ini hidupku Tuhan Yesus. Aku taruh dalam tangan-Mu. Kemudian saya selesai doa, saudara, saya minta Tuhan. Saya mau tidur enak tanpa obat. Dan malam itu tidur pulas. Bangun jam 8 pagi. Rencana berangkat dari Temanggung ke Semarang jam 6 pagi. Karena plane-nya 8.20. Apaan? Jam 8 baru bangun. Pak Benny dia geleng kepala, dia bilang, Tuhan sayang banget sama kamu Ambon. Ya, puji Tuhan. Dan hari itu saudaraku, saya dibimbing oleh Pak Benny. Dengar baik-baik, saya mau kamu kembali ke Jakarta. Kamu pulih dengan istri dan anak-anakmu. Oke? Kemudian saudaraku, pulang sampai Jakarta. Begitu di plane saya sudah bilang, nih kalau pasti seperti yang tadi malam nyanyian itu, ya sudahlah. Saya bilang sama pramugari, saya jangan diganggu ya. Saya mau tidur, silahkan. Ketika sudah landing di Kemayoran waktu itu, dia bilang, hey, ada mana tuh? Bangun, udah sampai. Hah, selamat ya? Selamat apa? Ya sudah. Saya pulang ke rumah saudaraku. Sampai di rumah, orang rumah bingung. Karena saya manggil istri saya, dah sayang. Benar. Dia bingung. Ini ngapa? Nah, makin dekat saya taruh koper saya terangkul dia, saya cium dia. Dia dorong saya, dia bilang, kamu mimpi apa semalam? Saya nggak mimpi. Kenapa? Kamu nggak pernah manggil aku sayang, kamu nggak pernah cium aku lagi sejak kamu jadi artis. Hari ini kamu bikin apa pendeta yang suruh? Enggak. Ada apa? Saya terharu. Saya nangis. Dan dia bilang, kamu bertobat? Iya. Kapan? Tadi malam. Langsung dia rangkul. Tuhan Yesus, terima kasih ya, dia bertobat. Tetangga kami berpelukan, mereka pikir kami bermesraan. Karena kami kalau ribut satu RT tahu, saudara. Disutnya, cucut. Yang repot ibu mertua, mondar mandir. Karena dia wanita muslim yang saleh. Jadi dia bingung, enak apa wong edan iku saiki apik. Lalu dia tanya istri saya, Linda, enak apa toh bojomu? Ada apa suamimu? Maaf, puji Tuhan dia bertobat. Alhamdulillah. Bilang kami senang. Tapi hari itu saudara, saudara percaya nggak? Saya orang Protestan asli dari kecil. Tapi bisa dengar suara Roh Kudus di hati, itu istimewa. Saya beritahu sudah. Itu istimewa. Ketika saya tanya Pak Benny bilang, gue cemburu sama lo. Kenapa? Baru bertawa aja Roh Tuhan lo bicara di hatimu. Wow. Kalau gitu saya istimewa dong. Iyalah. Saudara bisa membayangkan. Itu suara di sini jelas. Dan yang saya paling kaget lagi, saya dipanggil Nyong oleh Tuhan. Nyong bukan monyong, saudara. Nyong, saya kaget. Mama saya nggak pernah manggil saya Nyong. Tuhan manggil saya Nyong, saudara bisa membayangkan. Satu perubahan yang luar biasa, bukan? Maka, ketika saya ambil keputusan radikal untuk membuang semuanya, saudara bisa membayangkan orang-orang bilang saya begini. Kemana pun saya pergi, manusia suci itu, orang suci, the saints. Saya bilang, Tuhan, aku gimana? Tenang, Engkau dengan aku. Oke. Sejauh Tuhan bilang, Engkau dengan aku, gak ada masalah.
Orang mau bilang sinting kayak, nggak waras kayak, silahkan aja. Saya punya satu prinsip, saudara, dengar baik-baik, menyenangkan hati Tuhan. Hanya satu, menyenangkan hati Tuhan. Apapun terjadi, yang penting Tuhan senang. Manusia mau ngomong apa, sebodoh toeng, benar. Dan saudara bisa membayangkan, saya bayar harga paling mahal dalam hidup. Tapi Tuhan memulihkan keluarga. Oh, ketika kami harus doa malam, saudara. Jadi saya bertobat 20 Juli 78, kembali ke Jakarta 21 Juli, malam itu juga harus mulai mesbah keluarga jam 9 malam. Saya bilang buat istri sama anak-anak, mulai malam ini kita harus doa malam. Apa Pak? Doa malam. Jam berapa? Jam 9. Papa nggak salah, biasa jam 9 Papa mulai ngelayap. Pulang jam 5 pagi. Nah, sekarang dengar ya, mulai malam ini nggak ada ngelayap lagi. Oh gitu. Jadi, ya sekarang Papa di rumah saja, jam 9 kita doa malam, oke? Besok pagi bangun doa pagi jam 5. Jam 5, Papa. Lalu istri saya bilang, Pak, Papa kan lagi tuh susah tidur. Lalu saya bilang, memang tadi malam sudah berubah. Aku sudah tidur tanpa obat. Sudah buang semua obat-obatnya. Haleluya. Amin, saudara. Saya berkata buat saudara, kalau Tuhan merubah seseorang, tiada yang mustahil. Amin. Nah, mengapa saudara saya begitu berpegang pada kebenaran ini? Karena setelah itu Pak Benny Santoso memberikan saya ayat-ayat bimbingan. Dan satu ayat yang meneguhkan adalah, saya dibenarkan di dalam darah Kristus. Ada, lu mesti hargai darah Kristus, oke? Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kamu, dan karena itu jangan bikin malu Tuhan. Sudah cukup lama kamu bikin malu Tuhan Yesus, oke? Sekarang muliakanlah Tuhan Yesus. Saya digembleng ekstra keras, saudara. Saya berani bersaksi dalam nama Tuhan. Kalau bukan gemblengan itu, oh sudah lama hancur, betul. Itu karena gemblengan yang keras itu. Maka saya memiliki dasar kerohanian yang sangat kuat, saudara. Bayangkan Pak Benny kemudian dia kembali dari Temanggung, dia datang satu hari Senin, dan dia bawa 14 kaset khotbah. Dek, duduk, saya mau bicara. Apa Pak? Kamu harus mulai belajar firman. Iya Pak. Ini 14 kaset. Satu hari dengar 2, pagi 1, malam 1. Dengar, duduk di meja, ambil Alkitab, setiap ayat yang dibaca, pause dulu, buka Alkitab, baca, bikin catatan, dan Senin nanti saya datang, saya akan periksa catatanmu. Ketika dia pulang, saya bilang sama istri saya, emang gue masih teologi ya? Tapi saudara, saya bersaksi, kalau bukan karena gemblengan itu, udah lama Demano itu hancur. Puji Tuhan. Nah, kemudian saudaraku, dia datang, dia periksa catatan saya. Wih, bagus. Jadi, oke, sekarang saya mau tanya buat kamu. Ada tanya jawab saudara. Wah, dia peluk saya, dia bilang, ternyata kamu benar anak pendeta. Kenapa? Penguasaan kamu akan firman begitu bagus. Oke. Teruskan ya. 3 bulan kamu harus lakukan ya. Saudara, kemudian 3 bulan selesai, dia datang lagi dan dia tes saya dan dia bilang, baik, sekarang berlutut, lu terima pengurapan Tuhan dan kamu boleh kembali bergabung dengan teman-temanmu. Saudara bisa membayangkan, dia bilang ini, sekarang ini minyak urapan, sebelum keluar dari rumah oleskan di mata. Roh Kudus berkata, matamu jahat dahulunya. Dalam hati saya, tahu aja. Benar, saudara. Mata Demano itu sebelum bertobat paling liar. Maka teman-teman saya bilang begini, lo pakai mantra di mata. Kenapa? Dia nulis cewek, naksir langsung ceweknya. Saya bilang, enggak lo, gue anak pendeta mana pakai mantra. Tapi itu kenyataan, sudah. Oke. Oleh dalam nama Tuhan Yesus. Dah. Saya berangkat. Saya ada keperluan di Sarina, saya turun.
Begitu saya turun, wah ada mana tuh? Halaman. Ketika udah orang banyak cipika yang cubit yang segala macam. Persis depan saya ada satu cewek ekstra cantik, sudah. Dia bilang, hai ada mana Hutu? Hai juga. Tergetar di hati. Karena dia ekstra cantik. Tapi suara itu datang lagi. Tinggalkan dia dan jalan terus. Saya tinggalkan, tapi saya mati saja. Jujur, baru jiwa baru kok, baru 3 bulan bertaubat. Kemudian dia begini, saya begini. Nggak ada salah dong, jarak jauh. Tapi pulang, ketika mau berdoa dengan istri, nggak bisa berdoa. Saudara tahu, Tuhan tidak ingin satu hal pun disembunyikan sebelum kita membereskan semua. Sejak itu saya mengenal yang istilahnya setiap malam menghadap Tuhan, mengadakan cek dan recheck. Sehingga tidak ada hal yang tersembunyi, saudara. Malam itu juga saya bilang begitu saya, kita ke Bogor yuk, karena Pak Benny tinggal di Bogor. Oke, saya berangkat ke Bogor, saudara. Sampai di sana kedua pintu, dan sampai di jalan saya cerita buat istri saya apa yang terjadi. Dia bilang, oh diam-diam main-main mata. Udah lama, itu bukan soal main mata. Itu manusia lama ingin dipuaskan aja. Oke, sekarang kita ke Bogor, oke, kedua pintu. Siapa lo? Ada Pak. Oh gila, jam berapa? 11:30 Pak. Nggak bisa besok? Nggak apa. Ini harus pemberesan malam ini juga. Dia keluar. Ada apa? Saya cerita. Dia ketawa. Aduh, kamu begitu. Enggak Pak. Ini suara di hati ini nggak bisa disembunyikan. Sudah tahu sampai hari ini suara itu masih menjaga saya. Saya berkata jujur. Seperti kata Rasul Paulus, aku berusaha menjaga hati nuraniku tetap murni di hadapan Allah dan manusia. Saya bicara buat saudara, ketika Roh Tuhan bicara di sini, jangan keraskan hati. Terima peringatannya. Akan membuat saudara terpelihara. Amin. Puji Tuhan. Nah, karena itu saya berani berkata, saya menolak apapun dikatakan oleh Oprah Winfrey. Dan saya kemanapun saya pergi, saya mengingatkan anak-anak Tuhan. Tolak Oprah Winfrey. Dengan statementnya bahwa selain Yesus ada jalan keselamatan. Betul? Tolak dia. Nah, sekarang mari kita kembali. Bagaimana kita dibenarkan, saudara? Mari kita lihat dulu 2 Korintus 5. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Baca bersama saudara ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Itu 21 baca keras-keras. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Perhatikan, Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Puji Tuhan. Ya. Dia tidak berdosa, saudara. Tapi dijadikan dosa. Yaitu pada waktu Allah menimpakan semua dosa kita ke atas tubuhnya. Betul? Saudara ingat di Imamat 16, mari kita lihat dulu. Mulai ayat 20 sampai dengan 22. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mesbah, ia, imam besar Harun, harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka,
ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu, dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaran seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Ayat 22 baca bersama. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kami itu harus dilepaskan di padang gurun. Betul? Jadi apa Imam Harun lakukan di sini adalah lambang bahwa apapun dosa manusia akan ditanggungkan ke atas Kristus, domba Allah itu. Amin, saudara? Puji Tuhan. Adakah juru selamat lain? No. Jangan lancang. Betul? Amin, saudara? Oke, katakan Yesus itulah juru selamatku. Dan tidak ada yang lain. Haleluya. Beri kemuliaan bagi dia, saudaraku. Puji Tuhan. Oke, didik anak-anak saudara untuk setia dalam Yesus. Jangan mentang-mentang dia datang dan mam, itu punya pacar, wecebel. Lalu ketika ditanya, kamu kepercayaanmu apa? Kok masih persoalkan? Berapa banyak anak-anak dari rumah tangga Kristen yang taat ketika menikah meninggalkan Kristus? Tanggung jawab siapa, saudara? Ayo jawab. Nah, mari kita lihat bahwa karena kita terlalu banyak kompromi dengan itu, sehingga kebenaran ini menjadi tertutup. Betul. Nah, mari mulai malam ini Tuhan mengatakan, engkau orang benar, haruslah engkau terima begitu. Amin. Dengan penuh ucapan syukur. Jangan lupa, kita dibenarkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, supaya di dalamnya kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Bayangkan bahwa setiap dosa, dan kesaksian tadi yang saya sampaikan menunjukkan bahwa apapun dosa di manuhutu telah Tuhan singkirkan. Betul. Karena Kristus telah menanggung semuanya ganti saya. Haleluya. Amin, saudara. Dan kiri kanan katakan, jangan pernah menghina Yesus. Ya. Benar. Benar saya bicara jujur buat saudara. Jangan pernah menghina Tuhan Yesus. Ketika dia terhina di kayu salib, dia tanggung semua ganti kita. Betul? Amin. Dan dengarkan, karena kebenarannya itulah maka kita dibenarkan. Betul? Jadi nggak ada pembenaran tanpa Kristus, nggak ada. Kata orang Batak, dengar dong, Mbak. Betul? Dengar dong. Amin. Baik, puji Tuhan. Ajarkan anak-anakmu, keselamatan hanya ada dalam Yesus. Jangan pernah cerita lain selain itu. Haleluya. Nah, kita kembali kepada Ibrani 10. Mari. Jauh sebelum goncangan-goncangan terjadi, Alkitab telah mencatat. Ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat 36 baca bersama. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Betul? Keselamatan kekal tersedia bagi orang yang bertekun dalam iman kepada Kristus Yesus. Haleluya. Nah, ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Saudara tahu bahwa banyak stiker sekarang menulis, ready or not, Jesus is coming. Saudara siap atau tidak siap, dia tidak akan menunda kedatangannya. Dia segera datang, betul? Tapi berbahagialah bagi yang siap. Haleluya. Puji Tuhan. Senyum dong. Puji Tuhan. Ready or not, Jesus is coming. Ada lagi. Believe it or not, Jesus is coming. Percaya atau tidak, dia segera datang. Haleluya. Berbagai tanda telah dinyatakan. Dan satu tanda global yang sedang terjadi. Keadaan semakin sukar. Nggak bisa ditolak. Betul?
Dan keadaan yang sukar ini akan nanti bersambung sampai dengan Wahyu pasal 6, secupak gandum sedinar. Saudara tahu? Secupak gandum sedinar. Ketika saya kecil, ya ampun, secupak itu 1/4 liter. Karena itu 1 kaleng susu kental manis. Mama saya kalau belanja, beli beras 2 cupa dulu. Masak bubur, saudara. Benar. Jadi saya tahu ukuran cupak. Ya Ambon, untuk Ambon deh. 1 cupak itu 1 kaleng susu kental manis. Nah, secupak gandum sedinar. 1 dinar adalah upah minimum regional setiap hari. Sekarang Jakarta berapa sehari? UMR. Katanya UMR Jakarta udah 1,2 juta ya. Nah berarti 1 hari berapa? 40.000. Nah 1 cupak 40.000. Berarti 1 liter 160.000. Itu beras dari Irak kali ya. Benar. Betul. Nah itu akan terjadi karena sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Baca nanti Wahyu 6. Betul. Nah, keadaan yang sukar ini, saudara jangan pikir bahwa ini akan berlalu. No, akan bersambung terus sampai Tuhan datang di angkasa. Dan Roh Kudus telah meneguhkannya. Karena itu saudaraku, banyak berdoa. Banyak berdoa, betul? Banyak berdoa dan itu tidak bisa kita singkirkan dari hidup kita. Oke, saudara mau lihat faktanya? Lihat Lukas 18. Mari. Lukas 18 mulai ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa apa? Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Betul? Perhatikan, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Siapa mereka? Lihat ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan ada yang mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8 baca bersama. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Sambung. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perhatikan hubungan antara doa dan kedatangan Tuhan di angkasa. Saudara mau bantah ini? No. Di tengah-tengah masa yang sukar, orang benar harus hidup oleh iman. Betul? Dan apabila ia mengundurkan diri, kata Tuhan, aku tidak berkenan kepada. Haleluya. Coba sekali. Saya ajak saudara kembali mengingat. Kita dibenarkan karena apa? Iman dalam Kristus. Sudah? Nah oke. Coba lihat Roma 1. Ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Ayat 17 baca bersama. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Nah, ketika kita dibenarkan karena iman, maka sejak pembenaran itu kita mulai melangkah dalam iman. Dan dari hari ke hari kita bergerak dari iman kepada iman kepada iman. Betul? Dengarkan baik-baik. Puji Tuhan. Haleluya. Ketika Yesus menghadapi murid-muridnya setelah ia bangkit dari kubur. Dia datang pertama kali, Thomas nggak ada. Ketika ia pergi dan murid-murid berkata, Tom, lo rugi tadi guru datang. Gua nggak percaya. Benar, belum aku mencocokkan jariku sendiri pada lubang bekas paku di tangan. Aku nggak percaya.
Iya, tak kalau jarak ke Dufan, tak percaya, tak percaya, gitu kan? Nah, oke. Satu hari Tuhan datang lagi, Thomas ada di situ. Thomas, mana jarimu? Cocokkan luka bekas paku di tangan. Thomas nggak bisa, nggak berani. Sujud dan berkata, Tuhanku dan Allahku. Lalu Tuhan ngomong apa pada Thomas? Ingat? Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Amin. Jadi bukan dari penglihatan pada iman, tapi dari iman kepada iman. Bukan pengalaman pada iman, tapi dari iman kepada iman. Amin, saudara. Begitulah orang benar itu melangkah. Dan tidak ada satu langkah pun yang tanpa iman. Dan itu sudah ditetapkan Tuhan sendiri. Haleluya. Nah, oke. Sekarang kita lihat Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, baca, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Haleluya. Betul? Yesus Kristus yang membenarkan kita itu, saudaraku, Dia telah menetapkan bahwa Dia memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita menuju kesempurnaan. Amin. Ketika kita dibenarkan, start dari ujung sini sebagai orang benar, dari iman pada iman. Amin. Dari iman pada iman menuju kesempurnaan. Betul? Jadi nggak bisa ditolak hal ini. Baru orang benar hidup dalam iman, sedang mundur. Wow. Bagaimana Tuhan berkenan akan orang yang mundur, padahal firman yang mengatakan dari iman kepada iman, terus pada iman menuju kesempurnaan. Betul? Haleluya. Senang dong. Saudara ingat Petrus? Petrus tahu? Oke. Ketika sebelum Yesus, ya beberapa jam sebelum Yesus menyerahkan diri di Taman Getsemani, Petrus bilang, silakan semua orang menyangkal engkau, tapi aku, no. Betul? Tapi akhirnya dia menyangkal Yesus. Betul? Dan ketika dia menyangkal Yesus, saudara, akhirnya Yesus memandang gurunya itu tersalib. Dan ketika gurunya dikuburkan, dan dia pasti kecewa. Betul? Amin? Dia pasti kecewa karena apa? Orang yang aku junjung tinggi, hanya segini hebatnya. Tetapi saudara, di dalam kekecewaan, apa yang terjadi? Petrus kembali menangkap ikan. Betul? Petrus kembali menangkap ikan. Seorang pelayan Tuhan yang kecewa, tinggalkan pelayanan, kembali ke dunia. Haleluya. Mau jadi apa kita semua? Tapi dengarkan. Yesus tahu saat yang tepat untuk mereka. Betul? Semalaman mereka menangkap, tidak dapat apa. Tapi ketika Yesus hadir di tepi pantai, Yesus menyuruh mereka, saudara, menebarkan jala. Dan ketika mereka mengikuti, mereka menangkap ikan yang luar biasa. Langsung Petrus berkata, wow, Yohanes bilang, itu Tuhan. Dengar, itu Tuhan. Petrus nggak tunggu lama, diambilnya bajunya, dikenakannya bajunya, terjun ke dalam air, dan berenang ke darat. Saya membayangkan, saudara, dia si penyangkal Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, duduk muka dengan muka di pantai itu. Saudara bisa membayangkan, Petrus nggak berani memandang Yesus, sudah. Dan yang saya kagumi dari Tuhan adalah, dia tidak berkata begini, hei, si penyangkal. Enggak. Dia cuma tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara tahu jawabannya kan? Oke.
gembalakanlah domba-domba. Yesus memulihkan Petrus. Tapi dengarkan, ia cuma minta hatinya Petrus yang mengasihi dia. Haleluya. Di tengah dunia yang bergelora ini, apakah hati saudara penuh dengan kasih pada Yesus Tuhan kita? Mari tanya diri. Ketika engkau berkata, "Wah, itu betul ada, setialah dalam iman." Amin. Alkitab berkata, sebab tanpa iman apa? Tidak seorang pun berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Senyum dong. Dari dulu dalam iman. Dari iman pada iman. Menuju apa tadi? Kesempurnaan. Haleluya. Oke deh. Sekarang iman timbul dari pendengaran dari firman Tuhan. Haleluya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Betul? Berarti dengarkan. Ini bukan bicara membaca, tapi bicara apa? Mendengar. Nah, bagaimana supaya bisa mendengar firman? Membaca dengan bersuara tentunya. Betul? Amin? Iya. Kalau cuma membaca sambil diam, artinya. Kalau engkau membaca dengan bersuara, engkau mendengarkan. Dan itulah membangun imanmu. Haleluya. Nah sekarang coba baca Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku apa? Lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih, lesu. Kalimat berikut terbaca pelan-pelan. Setiap apa? Setiap pagi. Berarti setiap pagi kita harus mendengarkan firman Tuhan. Betul? Dan firman itulah yang membangun iman kita. Maka dengar baik-baik saudara. Iman itulah yang membuat kita melangkah sepanjang hari itu dan berkenan kepada Bapa di surga. Betul? Coba baca ayat ini. Matius 6 ayat 33 dan 34. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semua kita perlukan akan Nah, sekarang baca ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Terus, kesusahan sehari cukuplah untuk yakin. Berarti diperlukan apa? Iman yang baru setiap hari. Haleluya. Kalau jarang baca Alkitab setiap pagi, apa imanmu baru? Please deh. Nah kita bicara jujur sekarang. Betul? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Tuhan. Kalau engkau setiap pagi tidak baca firman, maka engkau tidak punya iman untuk melangkah sepanjang hari itu. Dengar, setiap hari punya kesusahan sendiri dan harus dihadapi dengan iman sendiri. Haleluya. Nah oke. Sadar? Puji Tuhan. Dari iman kepada iman menuju kesempurnaan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang mari saya mau katakan ini buat saudara. Kembali pada Ibrani 10. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. 39 baca keras-keras. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Betul? Amin saudara. Tadi kita nyanyi lagu apa? Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku.
Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Nah, dengar baik-baik saudara. Tuhan ingin kita percaya bahwa Dia Tuhan yang hebat. Amin. Saya sudah khotbah di sini berkali-kali dan saya selalu mengingatkan, jika Tuhan berjanji, 4 hal harus kita imani. Berapa hal? 1, Tuhan tidak pernah dusta. Betul? Amin. Yang kedua, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Amin. Haleluya. Tetapi Tuhan Yesusku, tahu kan, terus semua yang difirmankannya pasti ya, bukan semoga. Puji Tuhan. Oke. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah gagal melaksanakan apa yang Ia janjikan. Karena baginya tiada yang mustahil. Betul? Yang keempat, Tuhan tidak pernah berubah setia atas semua janjinya. Betul? Dan dengar, Kristus adalah ya bagi semua janji Bapa. Percaya? Nah, di saat-saat dunia sedang goncang, orang benar harus tampil dengan iman. Betul? Amin? Iya. Saya beritahu saudara dengar. Dalam kitab Amsal, ada satu janji yang sedang kita tunggu. Bahwa harta dan kekayaan yang dihimpun oleh orang berdosa akan Tuhan pindah tangankan kepada orang benar. Amin? Orang benar yang mana dulu? Yang hidup dalam iman apa yang sedang mundur? Please deh. Oke? Ketika saya remaja di Ambon, kami anak laki Ambon harus belajar berkelahi, pakai handuk, dan harus belajar dengan orang yang lebih besar. Lalu sambil kita berantem, orang nyanyi. Teman-teman sekeliling nyanyi. Undure, jangan undure. Apa datang dari muka, jangan undure. Itu dia. Jadi lelaki Ambon itu ditempa untuk pantang mundur. Tapi kalau soal pantang mundur dalam iman bukan hanya orang Ambon, betul kan? Tapi orang benar. Haleluya. Haleluya, amin. Nah, kenapa? Kenapa? Yang hebohnya lagi, orang Ambon yang terdidik seperti dari kecil, ketika besar masa susah, meninggalkan Yesus, sudah jual. Betul? Omong kosong. Dan kalau pergi ke Papua, ada orang Papua ngomongin, aman kosan. Benar. Betul, amin. Dalam hidup dalam iman, jangan lupa iman timbul dari pendengaran dari, dan setiap hari membutuhkan iman baru. Karena itu, bangunlah setiap pagi cari Tuhan. Dan baca firman dengan bersuara sampai mengerti. Dan terima firman itu. Dan biarlah Roh Kudus bekerja sehingga iman saudara dibangun. Haleluya. Sepanjang hari ucapkan itu dengan yakin bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya ke saudara. Betul? Dan saya percaya janjinya akan digenapi. Saya baca buku Dr. Maurice Cerullo. Dia kupas jelas bahwa itu janji pasti digenapi. Betul? Udah siap belum untuk menerima harta kekayaan orang berdosa? Entah caranya gimana Tuhan pindahkan. Tapi yang jelas dengarkan. Businessman akan mendapat order spesial. Betul? Tapi bisnismen yang mana? Yang hidup dalam kebenaran dan hidup dalam iman. Betul?
Bertolak dari iman kepada menuju. Nah, lihat kiri, lihat kanan, katakan. Pasti nggak? Oke, amin. Oh, gitu. Senyum dong. Nada A boleh. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Pernah alami itu enggak? Oke, katakan Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Haleluya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, sampai kapan? Oke, percaya? Mungkin malam ini saudara sedang mengalami tekanan. Jangan takut. Bangkit dalam iman. Oke? Jangan takut. Mungkin saudara sedang mundur dalam iman. Kembali pada Tuhan Yesus. Yang ia minta cuma hati yang penuh kasih kepada dia. Betul? Ia cuma minta hati yang penuh kasih. Ia tidak kritik kesalahan saudara. No. Betul? Ia hanya memerlukan hati yang penuh kasih terhadap dia. Yang oleh darahnya kita dibenarkan. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Oh, dengan iman berdiri dalam hadirat Tuhan. Ikarala masyata tikiti papatakan. Oh, terkadang kita merasa, haleluya, tak ada jalan terbuka. Yeah. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Jangan pikir yang aneh-aneh. Katakan yang iman, Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Amin Bapa, haleluya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, serukan mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Katakan, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai bisa menjadinya. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli
persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat terjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat, sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat, sampai mujizat menjadi nyata.